Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Jika pada video sebelumnya, kita membahas materi ke-6 yaitu lab membangun core network ISP. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-7 teman-teman, yaitu di sini kita akan membahas tentang lab membangun layanan ISP teman-teman. Langsung aja kita ke lab yang pertama, yaitu membuat VRF. Kita perlu tahu dulu teman-teman, VRF itu apa? VRF itu adalah singkatan dari Virtual Router Forwarding. VRF sendiri memiliki banyak karakteristik teman-teman. Di sini saya berikan 4. Yang pertama, VRF diperlukan untuk setiap customer. Misal ada 3 customer, maka kita juga akan create 3 VRF. VRF ini seolah-olah seperti customer punya router sendiri yang mengatur traffic mereka melalui MPLS domain. Karakteristik yang kedua, masing-masing VRF memiliki identitas sendiri-sendiri teman-teman untuk setiap customer. Lanjut, yang keempat, VRF inilah yang memungkinkan customer beda namun memiliki IP yang sama teman-teman, dan dapat diakomodir menggunakan MPLS network. Misalkan ada BNI, BCA, BRI, dia itu berbeda-beda kan customer-nya, namun bisa memiliki IP address yang sama teman-teman. Langsung aja kita praktekkan cara membuat VRF. Pertama teman-teman buat topologi seperti ini dulu teman-teman. Langsung aja kita ke GNS3. Di sini langsung aja kita ini karena router 1 dan router 3 perlu banyak port, jadi kita tambahkan slotnya terlebih dahulu teman-teman. Tinggal klik kanan, configure slot. Di slot 1 kita tambahkan NM16 ISW ini teman-teman. Pilih yang ini, klik apply and OK. Sama di router 3 nanti butuh port yang banyak, jadi kita harus tambahkan slotnya. Apply, OK. Selanjutnya kita sambungin router 1. Kita sambungin yang core networknya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan sama seperti kemarin, yaitu kita konfigurasikan core network ISP-nya. Kayak kemarin ada OSPF, MPLS, terus IP address dan router BGP di sini. BGP pairing antara 1 dan 3. Langsung aja kita konfigurasikan sebentar biar nggak bingung. Terus satukan dulu, ini 12 di sini 23 titik ini. Loopbacknya 11/32 kita taruh di router 1. Kita taruh di router 2. 3/32 kita taruh di router 3. Langsung aja kita konfigurasikan router 1, 2, dan 3. Kita nyalakan terlebih dahulu teman-teman. Kita blok aja ini, kita start. Masuk ke router 1. Sebentar teman-teman, masih loading routernya.
masuk ke mode global config, kita tambahkan interface start biar kelihatan. Saya kecilin dulu interface FA 0/0 0SH, kita tambahkan IP nya 12.12.1, tambahkan subnet mask nya. Setelah itu kita tambahkan IP loopback nya. Oke, nah lanjut kita ke router 2 teman-teman. Kita tambahkan IP nya di setiap router terlebih dahulu. Satu ini mengarah ke router 1, berarti IP nya terlebih dahulu. 12.12.2, tambahkan subnet mask nya. Enter. Tambahkan loopback nya. Tambahkan subnet mask nya. Setelah itu kita masukkan IP pada interface FA 0/0 yang mengarah ke router 3 teman-teman. ASH VPN 23.23.23.1. Enter. Nah, setelah itu lanjut kita tambahkan IP pada router ketiga. Masuk global config, interface FA 0/1 mengarah ke router 2, kita tambahkan IP nya 23.23.23.3, tambahkan subnet mask nya, tambahkan loopback teman-teman, tambahkan IP loopback nya, subnet mask nya. Enter. Nah, setelah itu kita masukkan dynamic routing OSPF di setiap router teman-teman. Oke, langsung aja. Exit router OSPF 1, networknya 12.12.12.0 wildcardnya jangan lupa, area 0, enter, network 1111. Nah, lanjut kita tambahkan dynamic routing juga pada router OSPF router 2 teman-teman. Router OSPF 1, masukkan networknya 12.12.12.2 wildcardnya jangan lupa, areanya juga jangan lupa teman-teman. Network di sini ada loopbacknya, areanya jangan lupa. Oke, enter. Lanjut network yang mengarah ke router 3 23.23.23.2, tambahkan wildcardnya, tambahkan areanya. Oke, lanjut kita ke router 3 teman-teman. Kita tambahkan router OSPF juga, router OSPF 1, network di sini 3, tambahkan wildcardnya, area 0, enter. Networknya network loopback di sini, tambahkan wildcardnya, tambahkan areanya 0, enter. Nah, kita tunggu agensi teman-teman. Di sini sudah agensi ya dengan 111. Jadi ini ping kedua-dua bisa teman-teman, router 1. Nah, router 3 sebentar, masih belum agensi. Router 2 juga bisa ping ke 1 teman-teman. Ping 111. Nah, berhasil ya.
sebentar di router 3 masih belum bisa teman-teman. 2323 untuk konfigurasi sudah benar. Coba kita ping. Oh, masih belum bisa teman-teman, soalnya dia belum urgensi ya. Oh, di sini 231 teman-teman, bukan 232. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini kita harus ganti dulu teman-teman. Nah, tadi saya menambahkan IP ke interface FA0/0 ke arah router 3 itu titik 1 bukan titik 2. Nah, ini kita ganti aja IP-nya, int FA0/0 no IP address 232323.1, tambahkan subnet masknya. Bentar. Lalu kita tambahkan lagi IP-nya 232323.2, tambahkan subnet masknya. Nah, bentar. Nah, kita tunggu urgensi. Nah, pasti urgensi ya teman-teman. Tadi ada kesalahan di sini teman-teman. Saya masukkan IP-nya 23.1, tapi yang saya masukkan ke router SWF 23.2. Maka itu gak akan berhasil. Nah, setelah kita ganti IP-nya dengan 23.2, maka dia akan urgensi. Nah, sekarang dari router 1 ping ke router 3 bisa teman-teman menggunakan loopback-nya. Nah, menggunakan physicalnya juga bisa teman-teman, 2323.3. Nah, bisa ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, ping ke 111 bisa teman-teman router 3. Nah, ping ke 12.12.12.1 juga bisa. Oke, lanjut. Nah, ingat teman-teman, building networknya. Setelah router SPF, lanjut kita ke BGP pairingnya aja teman-teman. BGP pairing antara router 1 dan router 3. Nah, di sini kita menggunakan BGP pairingnya internal aja teman-teman. Nggak perlu BGP pairing fisikal ataupun BGP pairing router effector. Kita hanya menggunakan BGP pairing internal aja teman-teman. Balik lagi kita ke JNS3. Langsung aja kita pairing antara router 1 dan router 3. Kita masuk, kita buat router BGP 13. Nah, setelah itu kita pair ke arah 333. Nah, remote AS 13. Nah, 13 ini adalah router BGP yang ada pada router 3. Nanti kita buat pada router 3 router BGP 13 juga teman-teman. Lanjut kita naik bor 333 ya. Nah, update source, jangan lupa teman-teman. Loopback 0, enter. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di router 3. Masuk ke global config, router BGP 13. Setelah itu kita naik bor ke arah 111, remote AS 13, naik bor 1111. Jangan lupa update, loopback 0, enter. Oke, kita tunggu sampai urgensi teman-teman. Nah, sambil menunggu, setelah kita BGP atau kita telah mengepir, lalu langkah selanjutnya ialah mengaktifkan MPLS teman-teman. Untuk caranya sama seperti kemarin ya. Nah, kita tunggu BGP-nya aktif terlebih dahulu. Nah, di sini udah up ya teman-teman BGP-nya. Kita bisa cek dulu USH IP int 2SH IP BGP summary. Nah, sini sudah terdaftar IP loopback si 333 USH IP BGP. Coba kita cek juga di router 3 teman-teman. Nah,
111 sudah terdaftar di table routing BGP. Oke, sekarang langsung aja kita aktifkan MPLS teman-teman. Kita exit dulu, ipchef. Nah, kita ke arah router 2, router 1 ini. Nah, untuk MPLS ini dilakukan di ketiga router teman-teman, router 1, 2, dan 3 ya. Interface atau bisa kita sebut router core-nya saja. Nanti router 4, 5, 6 dia tidak akan kita MPLS. Kita tidak akan aktifkan MPLS. Hanya di router core-nya saja. Interface FA 0/0 MPLS IP. Bentar. Lalu pada router 2 kita exit dulu, ipchef. Lanjut kita masuk ke interface FA 0/1, ketikkan MPLS IP command-nya. Terus interface FA 0/0, lalu command dari MPLS IP. Bentar. Lanjut kita ke router 3, ipchef. Kita masuk ke interface FA 0/1, ini mengarah ke router 2 teman-teman. Ketikkan MPLS IP. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini udah up juga teman-teman. Sekarang coba kita cek di router 2, USH MPLS interface. Nah, ini 0/0, 0/1. Coba kita forwarding. Nah, sini sudah ada ya teman-teman. 11 di router 2 dan juga 33 sudah ada. Melalui 23.23.3 dan di sini melalui 12.12.1. Untuk next hop-nya ini ya teman-teman. Dua ini, 12.12.1, 23.23.23.3. Oke. Setelah kita mengkonfigurasikan MPLS, lanjut kita langsung buat VRF teman-teman. Nah, sebelum masuk ke konfigurasinya, kita baca sedikit lagi dulu sebentar. Pada topologi ini terdapat 3 klien atau customer teman-teman yang menggunakan MPLS, yaitu ada BNI, BCA, dan BRI. Di setiap ISP router PE, maka sekarang kita akan membuat VRF di kedua router PE teman-teman. Jadi di router 1 dan 3 akan kita buat klien teman-teman. Jadi cabangnya nanti banyak. Nah, perlu diketahui VRF itu mempunyai 2 komponen utama teman-teman. Ada yang namanya RD dan RT. RD itu router distinguisher. Nah, RD ini merupakan identitas dari sebuah VRF. Setiap customer memiliki VRF sendiri-sendiri teman-teman. Bisa dibilang ini sebagai penamaan. Nah, lanjut ke router target. Nah, RT ini digunakan untuk menentukan router mana yang akan diimport ke dalam VRF dan menentukan route yang mana yang akan diekspor. Nah, untuk router target ini sifatnya seperti routing polisi teman-teman. Oke, langsung aja kita masukkan konfigurasi dari VRF, membuat VRF ke dalam router PE. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, di sini bukan router 2 teman-teman, sorry. Di sini router 3 harusnya. Saya salah nulis. Nah, salah ketik, sorry di sini. Nah, langsung aja kita buat seperti ini teman-teman. Ini adalah komennya. Nah, teman-teman bisa lihat. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung ke genestry-nya aja. Kita kembali ke router 1. Kita buat 3 VRF ini teman-teman. Di sini ada BNI, BCA, dan BRI. Nah, caranya itu kita ke global config terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan aja command IP VRF BNI. Nah, setelah itu kita masukkan RD-nya, root
distinguisher. RD-nya itu 13, di sini misalkan banding 1 ya. Karena dia misalkan customer 1. Nah, untuk 13-nya ini adalah mengikuti router BGP kita, teman-teman. Ini adalah AS dari router BGP kita. Lanjut, root target export 13 banding 1. Nah, untuk ekspor dan importnya nanti nomor ininya mengikuti RD-nya, teman-teman. Karena RD ini sudah menjadi identitas dari VRF BNI. Oke. Lanjut, root target import 13 banding 1. Nah, seperti ini, teman-teman. Langsung kita keluar, kita tambahkan VRF untuk si BCA router 5 ini, teman-teman. Nah, IP VRF BCA, kita tambahkan RD-nya di sini misalkan 13 banding 2. Dia customer kedua nih. Lanjut, root target export 13 banding 2. Setelah itu root target import 13 banding 2. Oke. Lanjut, kita keluar terlebih dahulu. Sekarang kita tambahkan VRF si BRI. Ketikkan aja IP VRF BRI, enter. RD-nya kita masukkan 13 banding 3. Root target export 13 banding 3. Lalu root target import 13 banding 3 juga, teman-teman. 13 banding 3, enter. Nah, sekarang coba kita DSR-an apakah sudah ada VRF BRI BCA dan BNI. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya sama seperti yang saya contohkan tadi. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, teman. API VRF BCA, BNI, BRI. Nah, masing-masing akan dimunculkan RD dan RT-nya pada DSR-an. Oke. Mungkin kita stop sampai di sini dulu, teman-teman. Nanti kita lanjutkan untuk yang router ketiga, menambahkan VRF di router ketiga. Oke. Mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Troy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.